قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'atha Abu Musa, telah mengirim Abu Musa ala sariyatin atas satu pasukan untuk memimpin satu pasukan fil bahri di lautan. Fabainamahum, maka di waktu mereka kadzalika seperti keadaan tersebut dalam perjalanan maksudnya. Qad rafa'u, mereka telah menaikkan asyira'a, layar, fi lailatin mudlimatin, dalam malam yang gelap. Idza hadifun, tiba-tiba ada suara, fauqahum, di atas mereka, yahtifu, yang berseru. Di suara tapi sumbernya suara itu tidak jelas, tidak tampak, itu hatif namanya. Maksudnya ini ya para malaikat ini. Idza hatifun, tiba-tiba ada suara, ada yang menyeru, fauqahum, di atasku, yang berseru. Ya ahlas safina, hai orang-orang yang ada di kapal, kifu, berdirilah. Ukhbirtum, maka aku akan memberitahu kepada kamu biqadha'in, dengan satu keputusan, qadhahu, yang telah memutuskannya Allah ala nafsi, atas zat Allah. Faqala Abu Musa, akhbirna, beritahulah kita. Akhbirna, beritahulah kita, in kunta, bila adanya engkau mukhbirun, akan memberitahu. Qala, maka hatif, suara yang tidak tampak sumbernya tadi, mengatakan, Innallaha ta'ala qadha nafsih, sesungguhnya Allah telah memberikan keputusan atas dirinya sendiri. Anahu, bahwasanya man a'tasa nafsahu, barang siapa yang menghauskan dirinya, lahu, untuk Allah, fi yaumin sha'if, pada hari yang panas, saqahullah, maka akan memberi minumnya, saqahu, maka akan memberi minum kepadanya Allah yaumal atsy, pada hari haus, yaitu hari kiamat. Rawal Bazzar fi isnadin hasan. Jadi ini orang yang hatinya itu bersih, dalam perjalanan yang bersih juga, yaitu perjalanan memperjuangkan agama Allah. Maka oleh Allah SWT itu dikasih macam-macam karomah. Di antaranya yaitu pasukannya Abu Musa al-Asy'ari. Ketika mereka naik kapal dalam keadaan gelap gulita, tiba-tiba ada suara dari langit. Hai orang-orang yang di kapal, berhentilah. Aku akan memberitahu sesuatu kepada kamu. Akan memberitahu mengenai keputusan Allah atas dirinya sendiri. Maka Abu Musa menjawab, ceritakan apa keputusan Allah itu, kalau memang kamu akan menceritakan. Allah telah memberikan keputusan bahwasanya barang siapa yang menghauskan dirinya dalam hari panas untuk Allah, maksudnya puasa pada hari yang panas. Maka kalau puasa itu harinya panas, kita ini malah gembira gitu. Alhamdulillah harinya kok panas ini. Ini kalau orang itu ingin pahala seperti itu. Seperti tukang bakso, kalau hujan-hujan malah senang. Alhamdulillah hujan-hujan banyak yang beli nanti. Ya. Seperti tukang es, kalau hari panas malah gembira, nanti banyak yang beli. Begitu juga orang yang ingin akhirat, kalau hari panas puasa gembira. Barang siapa yang menghauskan dirinya pada hari yang panas, Allah akan memberikan minum kepada dia pada hari kehausan, yaitu hari akhirat. Jadi malaikat-malaikat itu dikirim oleh Allah untuk menguatkan hatinya para sahabat. Nah ini cerita-cerita begini di Hayatus Sahabah dan di cerita-cerita para ulama-ulama dulu banyak begini ini.
Bagaimana para sahabat itu mendengar suara para malaikat. Karena telinganya enggak pernah maksiat, ya. Maka akhirnya telinganya dikasih karomah oleh Allah mendengar suara malaikat. Bahkan Usaid ibnu Khudair melihat para malaikat. Dan banyak juga sahabat yang melihat malaikat. Karena matanya enggak pernah maksiat. Begitu juga mulutnya dikasih macam-macam karomah. Karena mulutnya enggak pernah maksiat. Ini dalam Hayatus Sahabah ini. Para sahabat ini di Persia sedang mengepung satu kota dalam pertempuran. Maka seorang sahabat itu naik ke gunung berteriak. Berteriaknya itu ringkesnya itu cuman sederhana saja. Hei orang kota ini kota ini mau saya kuasai. Semua makanan di kota ini akan saya makan, katanya. Cuman gitu dok. Orang kota itu sudah lari semuanya tanpa perang. Cuman diteriaki dok itu lari semua. Orang kota itu, ini suara apa ini? Kok mengerikan sekali ini? Ini bukan suara biasa ini. Sehingga mereka ketakutan semuanya, diserahkan kota itu pada orang Islam. Mulutnya enggak pernah maksiat, matanya enggak pernah maksiat, telinganya enggak pernah maksiat. Akhirnya Allah SWT kasih barokah dalam kehidupannya. Maka kita ini puasa Ramadan itu untuk belajar meninggalkan seluruh kemaksiatan. Bahkan ingin meningkat lagi, bukan hanya mata, telinga saja. Hatinya jangan maksiat. Bukan hanya jangan maksiat, jangan ada ingin maksiat dalam hati itu. Hanya ingin taat saja. Hati hanya untuk mencintai Allah, mengingati Allah, mengagungkan Allah. Nanti akhirnya hatinya dikasih karomah oleh Allah. Hatinya jadi tenang, jadi tentram, jadi bahagia, merasakan kekhusyuan dalam sholat. Tapi kalau hatinya ini senantiasa ingin maksiat, ya maka hati itu enggak pernah bisa khusyuk. Jadi hatinya itu sibukkan dalam taat. Warabna bidunya fi kitabil ju' min hadis Laqit an Nabi Burda Nabi Musa bin nahwihi illa annahu qala innallaha qada ala nafsi, sesungguhnya Allah telah memberikan keputusan atas dirinya. Anna man attasa, bahwasanya barang siapa menghauskan nafsahu dirinya lillahi karena Allah fi yaumin harin, pada hari yang panas. Karena adalah alallahi, pasti atas Allah, ayarwiyahu, untuk menyegarkannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Qala rawi mengatakan, fakana Abu Musa, maka adalah Abu Musa yatabakha, dia mencari-cari al-yaum syadidal har, hari yang sangat panas, alladzi yakadul insan, yang hampir-hampir manusia yang salihu terkelupas fihi, di dalam hari itu, haron karena panasnya, terkelupas kulitnya. Fayasumuhu, maka dia berpuasa dalam hari itu. Ini kalau kamu pergi ke negeri-negeri Arab, apalagi ke Sudan sana, itu kalau panas itu Masya Allah itu bisa 40 derajat, 50 derajat. Jadi kalau 50 derajat itu sudah setengah mateng itu, kalau untuk bikin kopi itu sudah bisa diminum. Panasnya itu. Jadi kalau sudah 50 derajat itu daging itu ditaruh di atas batu mateng, tinggal makan saja. Nah, hari yang panas begitu itu dicari-cari oleh Abu Musa untuk puasa. Masya Allah. Ya memang dunia ini tempat ujian. Kalau ingin enak di akhirat harus mengalami kesusahan-kesusahan di dunia. Untuk kesenangan dunia, maka orang itu mau susah payah mencangkul di sawah. Kamu lihat itu tempat pandai besi itu, tempat pengecoran besi, bagaimana panasnya itu. Masya Allah. Enggak usah tempat pengecoran besi, di Inka, Madiun itu tempat pengelasan kereta api itu. Panasnya enggak karu-karuan itu. Tetapi bertahan demi untuk mencari dunia. Ya, jangan karena kita ini untuk mencari surga, mencari akhirat, panas sedikit aja sudah mengeluh, capek sedikit mengeluh. Tidak seperti itu.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba. Barang siapa puasa Ramadan dalam keadaan dengan karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni untuknya perkara yang telah terdahulu dari dosanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. ضمن